Halo para siswa, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Penggunaan bahasa dalam teks deskripsi harus memenuhi syarat berikut. 1. Kalimat perincian untuk mengongkritkan. 2. Kalimat dengan cerapan panca indera. 3. Kalimat bermajas. 4. Kata berimbuhan me dengan kata dasar berawalan huruf K, T, S, dan P. 5. Kata depan dan huruf kapital. 6. Kata bersinonim, kata khusus, dan kata yang bervariasi. Dan yang ketujuh, tanda koma. Pada video kali ini, kita akan membahas nomor 1, 2, dan 3. 1. Kalimat perincian untuk mengongkritkan. Kalimat perincian yang dimaksud adalah kalimat yang menjelaskan suatu objek secara detail hingga bagian-bagian terkecil. Hal ini bertujuan untuk mengongkritkan suatu objek yang dideskripsikan. Maksud dari mengongkritkan adalah membuat objek tersebut benar-benar nyata sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat objek tersebut. Mari kita lihat lukisan pantai ini. Teks deskripsi bisa diibaratkan seperti lukisan tersebut yang seolah-olah kita bisa melihat pantai itu secara nyata karena digambarkan dengan goresan kuas yang sangat rapi dan warna yang sesungguhnya. Nah, untuk teks deskripsi juga demikian. Kita membuat kalimat secara rapi dan menjelaskan bagian-bagian secara rinci dan sesungguhnya dari pantai itu. Misalnya, dari gambar tersebut, kita bisa menuliskan bahwa tampak laut biru dengan buih ombak putih, langitnya terlihat biru cerah dengan awan putih, ada 2 perahu di atas pasir, tampak juga pohon kelapa yang sangat subur. Dengan penulisan kalimat yang rinci, detail, dan benar adanya itu akan membuat orang yang membaca teks deskripsi ini bisa membayangkan dan berimajinasi terhadap objek yang dideskripsikan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang kedua adalah kalimat dengan cerapan panca indera. Cerapan panca indera yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat diterima oleh indera kita. Alat panca indera kita tentunya mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, semua alat panca indera ini kita gunakan untuk mengamati objek yang akan kita deskripsikan. Panca indera mata bisa kita gunakan untuk melihat objek yang akan kalian deskripsikan, seperti objek pantai tadi ya. Kalian bisa melihat warna lautnya, awan, pasir, perahu, batu karang mungkin. Jika kalian mendeskripsikan seorang ibu, kalian bisa melihat detail wajahnya, penampilannya, dan sikapnya sehari-hari. Telinga bisa kita gunakan untuk mendengarkan objek yang kita deskripsikan. Misalnya, kalian mendeskripsikan burung peliharaan dengan cuitan yang sangat merdu setiap pagi. Bisa juga kalian mendeskripsikan ibu dengan suara yang indah ketika bernyanyi. Hidung bisa kita gunakan untuk membau apabila kalian ingin mendeskripsikan parfum favorit kalian atau bau suatu ruangan ketika kalian mendeskripsikan sebuah kamar misalnya. Lidah bisa kita gunakan untuk mengecap sebuah rasa jika kalian ingin mendeskripsikan makanan kesukaanmu atau es krim yang lezat dan manis ini. Kulit bisa kita gunakan untuk meraba ketika kamu ingin mendeskripsikan suatu benda. Misalnya, tekstur batu pada Candi Borobudur ini, atau adik bayi kalian yang memiliki kulit sangat lembut. Kira-kira seperti itu contohnya. Artinya, dalam mendeskripsikan suatu objek, kita harus menggunakan semua alat panca indera kita, baik itu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang ketiga adalah kalimat bermajas. Majas merupakan gaya bahasa atau kekayaan bahasa dalam menulis atau berbicara. Majas disebut juga dengan bahasa kiasan. Kiasan itu sendiri memiliki arti mengibaratkan atau mengumpamakan. Majas ini kita gunakan dalam teks deskripsi karena untuk membuat kalimat memiliki suasana yang hidup
dapat mengekspresikan apa yang diinginkan penulis dan membuat kalimat lebih menarik sehingga pembaca tidak bosan. Hal ini mengingatkan bahwa tujuan awal teks deskripsi adalah menggambarkan objek secara nyata sehingga pembaca seolah-olah juga melihat objek tersebut. Kalimat bermajas ini menjadi salah satu faktor penyumbang agar teks deskripsi lebih hidup dan nyata sesuai yang diamati oleh panca indera penulis. Sebenarnya ada banyak jenis majas, namun kita hanya pelajari 4 majas dulu yang biasanya sering dikeluarkan saat ujian, yaitu majas personifikasi, majas hiperbola, majas asosiasi, dan majas metafora. Mari kita simak penjelasannya. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menyamakan benda-benda dengan manusia yang bisa melakukan sesuatu, memiliki sifat, perasaan, dan kemampuan berpikir. Misalnya kamu ingin mendeskripsikan suasana angin pegunungan dengan kalimat berikut. Angin bercakap-cakap bersama daun-daun, bunga-bunga, kabut, dan titik embun. Artinya, angin yang dideskripsikan terasa sepoi-sepoi, bisa menggoyangkan daun, bunga, dan membawa kabut hingga meneteskan embun. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang digunakan untuk melebih-lebihkan sesuatu. Misalnya, kamu ingin mendeskripsikan adikmu yang memiliki cita-cita setinggi langit. Kalimat tersebut termasuk hiperbola karena cita-cita sebenarnya tidak sampai tingginya selangit. Namun, adiknya memiliki cita-cita yang sangat baik. Bisa juga kamu mendeskripsikan kecantikan ibumu dengan kalimat bidadari kayangan kalah dengan kecantikannya. Majas asosiasi adalah gaya bahasa yang menggunakan kata pembanding, yaitu bak atau bagai, bagaikan, seperti, seumpama, dan laksana. Misalnya kamu ingin mendeskripsikan wajah seseorang dengan kalimat wajahmu bak purnama pada malam hari. Maksud dari perumpamaan tersebut adalah wajahnya dibandingkan dengan purnama pada malam hari, yaitu cantik dan indah saat dipandang. Majas metafora disebut sebagai gaya bahasa perbandingan langsung karena tidak menggunakan kata-kata pembanding seperti majas asosiasi tadi. Misalnya kamu ingin mendeskripsikan suasana langit dengan kalimat langit pucat, tanda akan hujan. Ketika kamu mendeskripsikan ibu, juga bisa dengan kalimat ibu dulu adalah kembang desa. Anak-anak, kaidah kebahasaan teks deskripsi kita belajar 3 dulu ya. Untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.